Jadi kita itu core bisnisnya di bisa apa namanya di dekorasi. Jadi sebenarnya awalnya itu kita mulai dekor kecil-kecilan kayak dekor birthday, terus waktu itu lagi zaman-zamannya banget ada bridal shower gitu-gitu. Nah, kita itu mulai di yang kecil seperti itu. Nah, dan kita mulai dengan Rp0 ya percaya. Jadi kita tuh sama sekali nggak ada modal dalam bentuk uang. Modal kita sih ini sih, modal kita adalah waktu itu kita sama-sama bareng berenam. Ownernya itu adalah mahasiswa S2 manajemen bisnis di IPB. Jadi kita bikin nama ini pertamanya sambil apa ya, sambil iseng, sambil kuliah gitu ya. Sambil kuliah ngapain ya enaknya sambil nyari uang gitu. Akhirnya kita bikin ini dan kebetulan waktu itu teman-teman kita kan seumuran banyak yang di masa-masa sedang menyiapkan pernikahan ya, jadinya apa namanya pas banget tuh momennya gitu. Nah, jadi kita itu pertama di dekorasinya bukan nikahan malahan pertama kita di apa party planner terus dekorasi lamaran terus akhirnya kita berani ambil nikahan dan di tahun 2018 kita mulai membuat wedding organizer juga jadi kita juga punya WO gitu. Oke, next-nya, nah ini kita tuh dari tahun 2015 sampai sekarang masih, alhamdulillah masih ada, masih bareng. Itu udah 5 tahun, Desember ini tahun kelima, kita tahun yang kelima. Dan alhamdulillah kita sudah melalui pasang surut dunia bisnis, jadi kita dari mulai pertama kita nggak punya apa namanya kita berdiri sebagai badan hukum ya, maksudnya belum di bawah badan hukum gitu. Akhirnya kita mendirikan PT di tahun 2018 kita mendirikan PT. Berarti PT-nya itu kalau sekarang sih 2 tahun, tapi kalau nama dari tahun 2015 jadi udah 5 tahun. Nah ini tim kita itu kita tuh ada HR, ada operasional, ada marketing, finance, kreatif, sama inventory. Nah ini tim-timnya ini awalnya ini kan ada 6. Ini semua pengisinya masing-masing owner tuh satu apa menjadi juga melengkap menjadi manajer. Jadi kita owner juga manajer juga. Tapi berjalannya waktu itu kita akhirnya lama-lama waktu kita udah mulai berkembang dan banyak banget klien, akhirnya kita mulai rekrut pegawai dan punya banyak pegawai. Jadi kalau waktu itu pegawainya kita hampir 20 orang lah satu tim itu. Jadi di operasional bisa ada 5 orang kayak gitu. Yang paling banyak sih pasti operasional karena mereka itu tim yang pada hari H itu ikut mendekor di acara kayak gitu. Nah, ini salah satu kalimat yang kita pegang dari awal kita buka sampai sekarang. Jadi kita tuh tipenya kita tuh nggak punya price list karena kita lebih mentingin apa ya? Lebih mentingin klien tuh maunya apa, kita bisa deh mewujudkan gitu. Jadi terus apa namanya? Kita pengen mewujudkan impian teman-teman yang punya keinginan aku pengen dream wedding aku kayak gini. Nah, itu kita pengen ngewujudin dengan budget yang sesuai dengan mereka. Jadi kita tuh nggak punya fixed price list. Jadi walaupun kita ada price list sih, cuman kayak ya ini bisa berubah dengan fleksibel lah gitu. Terus selanjutnya ini customer types kita. Jadi kita itu waktu itu kita lagi kuliah S2 bisnis. Jadi sambil ada beberapa teman di antara 6 orang ini yang ngambil tesisnya tentang tanaman manis juga. Jadi kebetulan waktu itu di riset juga, diteliti juga, dan ini salah satu hasil penelitiannya. Nah, waktu itu dari 80 klien kita yang waktu itu pernah jadi klien kita, disurvei. Nah,
dan kita melihat hasil-hasil surveinya. Nah, kalau customer types kita itu di antara usia 23 sampai 35 tahun kebanyakan, dan socioeconomic statusnya itu di middle class sampai upper middle class. Nah, terus 90% dari klien kita itu adalah perempuan ya, walaupun nanti kalau menikah itu kan perempuan dan laki-laki, tapi kita reach-nya dari yang perempuan. Jadi customer fokusnya untuk marketing itu ada di perempuan gitu. Ini salah satu contoh dekorasi yang pernah kita bikin. Nah, terus yang udah aku bilang tadi, jadi Nona Manis itu apa namanya, keunggulannya itu kita tuh unik. Jadi semua dekor yang pernah kita kerjain itu nggak ada satupun yang sama. Terus yang kedua, budget friendly. Jadi ini tuh sesuai dengan keinginan klien kita. Jadi kayak klien kita minta bisa datang ke kita dengan, "Mbak, aku budgetnya segini, kamu bisa bikin apa?" Kayak gitu. Yang ketiga, kita customer service-nya kita benar-benar dorong pertama. Jadi ini tuh pertama kali klien masuk ke menghubungi Nona Manis itu kan akan masuk ke marketing. Tapi setelah itu nanti akan di-handle oleh NIC. NIC itu Nona in charge, atau kalau bahasa yang lainnya itu PIC gitu ya. Jadi PIC ini akan menemani customer itu dari awal sampai acaranya itu berlangsung gitu. Jadi kita pengen service-nya yang spesial lah buat customer kita gitu. Terus expertly design. Jadi kita itu kalau ngedesain nanti kita bisa sampai 2 kali revisi. Jadi klien tuh bisa dapat 3 kali desain, dan itu apa namanya, dengan keinginan klien. Jadi kayak benar-benar kita berusaha mewujudkan lah kira-kira gimana yang bagusnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini adalah operasional proses kita. Jadi ini aku mau jelasin salah satu ini ya, proses yang kita lakuin untuk dari kita dapetin klien sampai acara itu berlangsung gitu. Jadi pertama ada scheduling. Nah, kalau scheduling ini tuh lebih ke operasional. Jadi kayak nanti di divisi operasional itu akan mengatur ini nanti tim dekornya siapa aja, terus nanti berangkatnya naik pick-up-nya apa, apakah butuh truk yang paling gede atau gimana, itu di scheduling itu. Kalau di planning ini lebih ke tim finance. Jadi dari tim finance kita itu akan ngitung budget yang udah fix-nya berapa, dan hanya boleh menghabiskan budget itu aja. Nah, gitu kan. Tuh itu di tim planning-nya itu dari finance. Terus kemudian installing. Nah, kalau installing ini adalah dari tim dekor yang tadi. Jadi gabungan dari tim operasional yang aku bilang NIC tadi, PIC, dengan tim yaitu kayak florist, tukang gitu. Terus yang keempat ada quality control. Kalau quality control ini yang melakukan adalah creative director. Jadi saat mendekor itu creative director juga ngelihat hasilnya gimana, sesuai nggak dengan desain yang udah dibikin gitu. Jadi kalau misalnya belum sesuai ya biasanya sih floristnya suruh ulang lagi, bikin lagi yang bentuknya yang lebih bagus, yang lebih cocok seperti di desain seperti itu. Terus yang terakhir ada monitoring. Nah, kalau monitoring ini yang melakukan operational director. Operational director itu kebetulan saya sendiri. Jadi kalau monitoring ini saya juga ikut mengikuti walaupun nggak ada di tempat. Biasanya bisa dari WA atau telepon gitu, kayak mengontrol dari awal berjalannya proses dekorasi sampai selesai kayak gitu. Nah, selesai dekorasi itu kita biasanya dengan klien itu nggak langsung memutuskan hubungan. Jadi kayak mungkin 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian kita suka memberikan klien satisfaction survey gitu. Jadi biar kita tahu apa sih kita punya kesalahan apa yang kira-kira nggak berkenan dengan kliennya, atau ada masukan apa dari kliennya untuk kita gitu. Nah, dengan
survei seperti itu, kita bisa dapatkan hasil surveinya. Ternyata 95% dari klien Nona Manis itu puas dengan hasil dekorasi yang kami buat, dan 88%-nya berpendapat bahwa harganya sesuai dengan hasil dekorasi yang telah kami lakukan gitu. Nah, jadi kita tuh sebenarnya kan nggak ada price list, tapi banyak banget klien yang minta price list dong gitu kan, kayak sekarang jadi kita bikin malah price list itu. Cuman semenjak pandemi ini, kita itu bener-bener dekorasi yang besar, yang gedung itu kan udah bener-bener nggak ada ya, mulai dari bulan Maret. Yang bener-bener nggak ada tuh Maret, April, Mei, Juni. Nah, sebenarnya di bulan Juli itu udah mulai ada dekorasi yang beranilah di gedung walaupun setengah 50% tamunya, cuman emang masih dikit banget ya gitu. Akhirnya kita mencoba berusaha beradaptasi dengan keadaan. Jadi sekarang kita bikin paket special intimate wedding. Special intimate wedding ini tuh eee, kayak bener-bener intimate banget. Jadi kayak start dari mungkin sekarang orang kan kalau ngundang akad nikah 30 orang ya, 30 orang sampai ya mungkin nggak akan sampai 100 orang kan gitu. Jadi bisa di restoran atau di rumah gitu. Jadi kita bikin paket yang ini nggak ada rincian itemnya apa aja. Jadi emang tergantung kebutuhan dari kliennya. Nah, kalau sekarang itu kita ada di Instagram sama di Facebook. Tadinya kita juga ada di Brandstory, cuman semenjak COVID ini kita lagi stop dulu Brandstory-nya. Mungkin nanti insya Allah tahun depan kita akan mulai masuk Brandstory lagi gitu. Waktu itu sih dari awal 2000 kita tuh mulai masuk Brandstory di 2016 sampai 2020 sih. Kayaknya barusan ini kita stop dulu Brandstory-nya. Nanti kita akan masuk lagi insya Allah tahun depan. Nah, ini kalau butuh kontak kita, emailnya terpampang di sini dan nomor telepon kalau misalnya ada yang butuh untuk dekorasi. Itu aja sih mungkin dari aku sementara. Kalau untuk perkenalan Nona Manis ini foto kita ambil di ulang tahun Nona Manis yang ketiga tahun 2018. Waktu itu ini kita ajak makan semua tukang-tukang dan floris yang sering kita ajak ikut bareng. Oke.